Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha kama qala jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran di mana saja antum berada, hadir untuk berdiskusi kaitannya dengan sabar. Akhi Budi, sabar ini adalah ucapan yang sederhana ya, yang gampang diucapkan tetapi amat sangat berat untuk dipraktekkan ya, itu sabar. Kadang-kadang kita menasihati orang supaya sabar, tetapi intonasi kita tidak sabar. Misalnya ya, ada sebuah antrian begitu. Tiba-tiba ada orang yang menyerobot ya, lalu kita nasihati supaya sabar, tapi intonasi kita marah gitu. Sabar apa gitu ya? Nah, sabar apa? Ya. Pak Ibu, sabar apa Pak Ibu gitu kan? Nah, intonasi ini menunjukkan tidak sabar. Ya, jadi sabar ini kalimat yang sederhana ya. Kalimat yang gampang diucapkan oleh seseorang tetapi sangat berat untuk dipraktekkan. Ikhwanu fiddin, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah. Sebetulnya apa pengertian sabar itu? Ya, sabar. Apa pengertian sabar itu? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata dalam syarah Thalathatul Ushul ya. Dalam syarah Thalathatul Ushul ya, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meneguhkan diri dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Unsur pertama tadi meneguhkan diri ya. Kalau meneguhkan diri berarti dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Jadi itu, menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan sabar itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kesabaran kita, mungkin kita tidak mau sholat pagi tadi. Subuh ya, enak-enaknya tidur gitu. Seandainya bukan karena kesabaran kita, mungkin kita tidak mau menambah ilmu atau menuntut ilmu atau mendengarkan kajian-kajian tausiah, taujihat ya di radio kita ini. Radio kesayangan kita ini yaitu Ismail Radio kan. Kalau bukan karena kesabaran kita, mungkin kita tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berbagi kepada orang lain. Nah, ini kuncinya ya. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang haram yang bisa dilakukan oleh manusia ini. Tetapi ketika hamba ya menahan nafsunya, menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu nilainya sabar gitu. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya
berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Jadi menghadapi takdir Allah, menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah definisi sabar dan juga pembagian sabar. Sekali lagi, ikhwan fillah, sahabatku, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, kalimat sabar ini begitu gampang ya, begitu mudah untuk kita ucapkan, tetapi amat sangat berat untuk kita praktekkan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, satu bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu babus sabar, yaitu bab sabar. Secara definisi sudah saya sampaikan tadi. Coba kita lihat ayat-ayat yang kaitannya dengan sabar ini ya Ibu ya. Ya, pertama kita buka surat Ali Imran ayat 200 ya. Allahu Jalla Jalaluh memanggil kita orang-orang yang beriman. Berulang kali dan berkali-kali di dalam Al-Quranul Karim Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. 89 kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran. Ya, 89 kali. 88 kali di awal ayat dan 1 kali di pertengahan ayat. Nah, 1 kali yang di pertengahan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima." Ini menunjukkan betapa perhatian Allah kepada kita luar biasa. Sehingga panggilan berulang kepada orang-orang yang beriman. Kali ini atau ayat ini Ali Imran ayat 200 ini ya Ibu dia. Ini pun diawali dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Silakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Pertama, Allah perintahkan isbiru, bersabarlah. Bersabarlah berarti menahan diri ya, menahan diri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan diri tidak berkeluh kesah ketika musibah, ketika ujian datang kepada kita. Yang kedua, Allah perintahkan wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Jadi tidak hanya sabar, kuatkan lagi kesabaran itu. Ya, saya sudah sabar. Iya, tapi kuatkan lagi kesabaran itu. Ya. Warabitu dan siap siagalah di daerah perbatasan. Ini ribat ya. Jadi kalau ada wilayah muslim kemudian ada perbatasan dengan negara lain, dengan wilayah yang lain, di situ berjaga-jaga supaya musuh tidak masuk ke wilayahnya. Ribat ya. Ribat, dan ribat ini memiliki nilai yang luar biasa ya. Berjaga-jaga 1 hari saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian juga ribat ini memiliki keutamaan bila orang itu berpuasa ya, berpuasa pada saat ribat itu, Masya Allah, ini memiliki nilai yang luar biasa. Nah, paling tidak di zaman kekinian atau di hari ini, misalnya teman-teman kita, santri menjaga ma'had kita, mudah-mudahan itu bagian dari ribat. Ya, mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat perintahnya banyak tadi. Ada berapa tadi perintahnya? Bersabarlah. Yang kedua, kuatkanlah sabar. Ya, kuatkanlah sabar. Yang ketiga, ribat. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ya sahabatku, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, ketika keempat-empatnya ini kita jalankan, Allah menyebutkan di akhir ayat itu, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung, orang yang sukses itu karena 4 ini. Sabar, kuat sabarnya, kemudian ribat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan, keberuntungan, kesuksesan itu sesungguhnya menurut konsep Al-Quran tidak ada kaitannya dengan uang. Tidak ada kaitannya dengan kedudukan.
Tidak ada kaitannya dengan prestise dunia. Bajunya bagus ya, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, jabatannya mentereng, kedudukannya tinggi. Tidak itu ya, walaupun kecenderungan manusia memandang kesuksesan itu ada di situ. Kesuksesan itu ada di harta benda, ada di dunia, ada di uang, ada di deposito, ada di investasi, ya, dan lain sebagainya. Allah tidak mengatakan itu, tetapi Allah mengatakan la'allakum tuflihun, kaitannya dengan isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Baik, itu ayat yang pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam babus sabar ini. Sebelum lanjut ini Ustaz, baik, banyak yang menyebar nih Ustaz di masyarakat kita, bahwasanya kesabaran itu ada batasnya. Apakah betul yang demikian Ustaz? Tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya, ya. Seringkali orang mendengar batas itu ada sabarnya. Oh, enggak ada. Karena Allah perintahkan isbiru wasabiru. Ya, tidak ada batasnya. Itu hanya kalimat sebuah kejengkelan, ya, kepada seseorang yang mungkin orang tersebut menyakitinya, mengganggunya, ya. Lalu selama ini saya sudah bersabar, ya. Lama-lama sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita ingin melihat lagi Al-Baqarah 155 ya, Ibu dia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang hamba itu diberi kemudahan, kadang-kadang hamba itu diberi kesusahan. Ada kegembiraan, ada kesusahan. Ada gembira, ada sedih, begitu ya. Ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada menderita. Ada malam, ada siang, gitu ya. Ada tersenyum, ada yang menangis. Ada yang tersenyum, ada yang menangis. Itu romantika kehidupan, ya. Nah, di saat manusia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali lupa Allah, ya. Seringkali lupa Allah. Badannya sehat, kantongnya tebal, gitu ya. Kedudukannya mentereng, seringkali lupa Allah. Lupa Allah, bahkan akhirnya menganggap semuanya itu adalah kehebatan dia. Seperti Qarun, ya. Seperti Qarun. Qarun menganggap itu semuanya adalah karena ilmuku, kata Qarun, ya. Ketika diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi kekuasaan oleh Allah seperti Firaun. Ya, seperti Firaun, seolah-olah kekuasaannya itu akan kekal abadi. Padahal tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Semuanya akan sirna, semuanya akan hancur, ya, lebur, ya. Ketika, ya, pada saatnya pensiun, pada saatnya ganti periode kekuasaan, ya. Semuanya itu akan hancur, dan ini seringkali tidak disadari oleh kita sebagai manusia ini. Jadi lupa Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah mengingatkan, kan, ingatlah Allah ketika gampang, ketika kaya, begitu kan. Niscaya Allah akan mengingatmu ketika dalam keadaan kesulitan, ya. Jangan waktu sulit baru merengek-rengek, merangak-rangak, ya, merengek lah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya udah miskin, ya Allah, saya udah nggak punya jabatan, ya Allah. Yang dulu sahabat-sahabat saya setiap hari datang ke rumah, sekarang nggak ada lagi yang datang, ya Allah, gitu ya. Yang dulu menyanjung-nyanjung saya, sekarang nggak ada lagi, ya Allah. Ya, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan ingat kepadanya. Tidak dibalas lah, begitu ya. Tidak dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat ia memiliki harta, memiliki kedudukan dan sebagainya, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan untuk sholat, katanya. Untuk makan saja saya sudah susah waktunya. Bayangkan gitu, Ibu. Jangankan untuk sholat gitu. Jangankan untuk sholat berjamaah gitu. Untuk makan saja saya sering nggak ada waktu. Banyaknya teman, banyaknya undangan, banyaknya ini, banyaknya itu. Ya, ingat, antum semua atau sahabat Ismail Radio yang hari ini qaddarallah, ya, diberi kemudahan oleh Allah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, Allah juga memberikan ujian-ujian. Nah, coba kita lihat ya, akhi, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ya. Tafadhol untuk dibaca dulu, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya. Jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Sungguh ini berarti sebuah penekanan ya. Pasti ya, sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Allah akan menguji kita semuanya. Ya, tidak ada yang terlepas dari ujian ini ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bisyai, dengan sedikit, bisyai'in minal khauf, sedikit ketakutan. Ya, sedikit saja ya. Sehingga kita ini ketakutan kita ini tidak 24 jam ya. Betul enggak? Betul sih. Ya, kalau ada sesuatu yang menakutkan tidak 24 jam. Tidak 24 jam kita takut. Ya, sedikit aja gitu loh. Ya, kalau ada razia mobil, motor nggak bawa SIM baru takut kan? Setelah ditilang nggak takut lagi kan? Jadi hanya sedikit saja. Bisyai'in minal khauf. Kemudian walju, sedikit kelaparan. Tidak 24 jam kelaparan. Seandainya 24 jam kelaparan kali seumur hidupnya ya nggak bakal hidup kan? Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta. Jadi harta diambil dikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada musibah, hartanya dikurangi, sakit, yang semula hartanya ditabung-tabung ya, harus dibongkar tabungannya, sedikit kekurangan harta. Kemudian jiwa diambil satu persatu, orang-orang yang disayangi, orang-orang yang terkasih, diambil satu persatu, ya. Anaknya diambil, ibunya diambil, saudaranya diambil satu demi satu, sehingga kita tidak bisa lagi bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita masih bisa bersama mereka, bersenda gurau, saling berkunjung. Kini sudah tiada semua. Dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buah-buahan, ya, buah-buahan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi petani begitu terasa ya. Ya, buah-buahan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir ayat yang mulia ini Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, akhi, orang terkena musibah kok disuruh kabar gembira gitu ya. Orang dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya, dikurangi keluarganya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memerintahkan Nabi, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi kabar gembira itu nggak ada kaitannya dengan uang ya. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kita ini milik Allah. Milik Allah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini milik Allah ya akhi. Seringkali manusia itu nggak sadar kalau dirinya milik Allah gitu loh.
ya tadi itu sedang jabatannya sedang mentereng, uangnya sedang banyak, hartanya melimpah, dia nggak kenal itu, nggak kenal Allah gitu, nggak merasa dirinya milik Allah. Ketika sudah meninggal baru mengakui, oh ternyata innalillah, katanya, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan ya. Salawat, keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Taib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafidhullah Ta'ala di sesi yang pertama ini. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran. Kita akan jeda sesaat mendengarkan tilawah Al-Quran. Ma'al Quran آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Tafsir ayat, segala sanjungan hanya bagi Allah dengan sifat-sifatnya yang kesemuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan, dan juga karena nikmat-nikmatnya yang tampak maupun yang tidak tampak, nikmat agama maupun nikmat duniawi, yang telah memberi karunia dengan menurunkan Al-Quran pada hamba dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mengadakan sesuatu pun ajaran yang melenceng dari kebenaran di dalamnya. Allah menjadikannya kitab yang lurus, tidak ada pertentangan dan kontradiksi di dalamnya, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dari siksaan yang pedih yang berasal dari sisinya, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang beramal soleh, bahwa sesungguhnya bagi mereka pahala yang melimpah, yaitu surga. Mereka akan berdiam dalam kenikmatan tersebut, tidak akan pergi terpisah darinya selamanya. Sumber Tafsir Al-Muyassar, Surat Al-Kahfi, ayat 1 dan 2. Ma'al Quran Ayatun Murattalah وتلاوات مؤثرة أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dan masih bersama saya Budi Cahyono yang menemani pemateri kita Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafidhullah Ta'ala, yang menyampaikan materi kajian dari bahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang tema kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan sabar. Jika di sesi yang pertama tadi telah beliau jelaskan ayat demi ayat yang berkenaan dengan sabar, di sesi yang kedua ini akan kita dengarkan kembali poin demi poin berikutnya yang berkenaan dengan sabar.
Dan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang memiliki pertanyaan dari materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz, silakan Anda dapat bergabung bersama kami di sesi tanya jawab nanti di 0218499343. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan sekarang juga di 085262747774. Baik, marilah kita lanjutkan pembahasan kita bersama Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Apa menakjubkan? Ya menakjubkan ya. Apa Hibudi menakjubkan? Ajib gitu ya. Ajib, sungguh istimewa banget lah gitu ya. Menakjubkan memang. Kalau kita melihat sesuatu yang memiliki keistimewaan, pasti kita merasa ta'ajub ya, ajaban. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Dan sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan. Baginya adalah khair, kebaikan. Artinya orang mukmin itu memiliki ya kebaikan-kebaikan dalam kondisi apapun ya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jadi orang kafir, Yahud, Nasara, ateis, mulhid ya, itu semuanya nggak memiliki ini, tidak memiliki keajaiban ini, tidak memiliki ya keistimewaan ini. Itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan kelapangan-kelapangan, kemudahan demi kemudahan, apa yang terjadi? Syakara, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi badan sehat, ia bersyukur. Diberi mata yang sehat, bersyukur gitu ya. Diberi jantung yang sehat, bersyukur. Bayangkan saja kalau jantungnya bocor begitu. Apa yang terjadi kan? Ya, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat ya. Tidak ada penyakit-penyakit yang berat itu. Ya, orang mukmin seperti ini syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairal lahu. Itu pasti baik buat dirinya. Wa in asabathu dharra, dan jika ia ditimpa kesusahan ya, ditimpa kesempitan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya kesusahan-kesusahan gitu. Sabar, ya bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu pasti baik buat dirinya. Jadi hanya ada dua pilihan, hanya ada dua hal bagi seorang mukmin itu, sabar dan bersyukur. Betul lah Ibu ya? Ya, sabar dan bersyukur. Bisa jadi pagi hari ini kita bersabar, nanti sore kita bersyukur. Bisa jadi pagi hari ini kita bersyukur, nanti sore bersabar. Jadi romantika kehidupan seorang mukmin itu baina as-sabri wasyukri, antara sabar dan bersyukur. Dan itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kalau orang-orang kafir nggak punya ya, akhi. Kalau diberi kemudahan hidup di dunia ini foya-foya, maksiat ya. Kalau ditimpa musibah, ya barangkali musibahnya itu hanya ketusuk jarum saja, itu laksana kiamat begitulah, ya, laksana kiamat. Kalau orang mukmin tidak, bersyukur dan bersabar, ya, ya. Tetapi tentunya ini butuh latihan yang berat ya, butuh ya satu pelatihan yang terus menerus antara sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Bahwa kehidupan seorang mukmin semuanya itu nilainya baik dan pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apakah dia akan bersabar atau dia akan bersyukur, dua-duanya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sabar ini ya, pahalanya kan tidak terhingga itu kalau sabar ya. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Ya, sesungguhnya orang-orang bersabar itu dikasih pahala yang tidak ada hitungannya. Terus begitu. Makanya tadi pertanyaannya, apakah sabar itu ada batasnya? Begitu ya. Nah, kalau sabar ada batasnya berarti pahalanya ada batasnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang bersabar itu dipenuhi pahalanya tanpa hisab. Nah, tanpa hisab, nggak ada hitungannya lagi, nggak ada matematikanya lagi, tidak ada angkanya lagi, tidak ada serinya lagi, ya, bablas begitulah ya, semuanya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hitungan lagi. Kalau sabar itu dikasih pahala tanpa hitungan, berarti sabar itu nggak ada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama tadi yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini ya Budi ya, kehidupan seorang mukmin semuanya adalah baik dan ada nilai pahala bagi yang bersangkutan. Lalu yang kedua, orang mukmin yang sempurna imannya dan mengikhlaskan keyakinannya, bersyukur ketika mendapatkan kemudahan, bersabar ketika mendapatkan kesusahan ya, maka orang tersebut berada di maqamir ridha. Fi maqamir ridha, dia berada di makom ya, bukan makam ya, makam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya, dia berada di makom keridhaan. Kalau kita ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, hidup ini luar biasa nikmatnya ya. Seringkali manusia tidak bisa menikmati hidup ini ya. Kenapa? Karena nggak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Demikian tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang memiliki pertanyaan dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Anda dapat menghubungi kami di 0218499343. Tapi Ustadz, kita berikan kesempatan bagi penelpon pertama Ustadz. Ismail Radio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Junaidi di Bekasi. Oh, Bapak Junaidi, silakan Pak pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sabar ini udah Pak jelaskan semuanya gitu Pak. Tapi saya ini kalau ada istri ini sering gak sabar gitu Pak Ustaz. Gitu ya Pak. Iya, sama istri ini sering marah-marah gitu Pak. Kalau nasihatin, istri kadang-kadang suka membangkangkan gitu Pak Ustaz. Kalau dikasih tahu, banyak itu selalu menjawab gitu Pak Ustaz. Iya, nggak ada pun istri yang biar lebih sabar lagi gitu Pak. Kalau sangat beda gitu Pak. Kalau saya nasihati teman atau saudara gitu kan, ini saya sabar. Ya, tapi kalau sama istri seperti itu gitu Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Iya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat, Pak. Oh, gitu ya, Pak saja. Masya Allah, iya Pak. Ini saya benar-benar sabar saya ini kadang-kadang sama istri itu sedikit sekali gitu Pak. Tapi Pak Junaidi, ketika telepon ini istri mendengarkan nggak? Saya lagi di istri saya lagi di Wisma Asri, saya lagi di tempat tinggal saya sini Pak. Berarti tidak mendengarkan? Enggak dengar ya. Alangkah baiknya kalau mendengarkan. Iya, saya lagi. Tapi Ustaz, silakan Ustaz, nampaknya terputus. Ya, Masya Allah, sebagai seorang suami ya, sebagai seorang suami ini memiliki tanggung jawab berat ya, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat nanti. Allah memerintahkan para suami ini untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Yaku anfusakum wa ahlikum nara. Allah perintahkan juga untuk mempergauli mereka dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Dan
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nah, ini memang tanggung jawab suami ya, untuk menasihati, untuk mempergauli istri dengan cara yang terbaik ya. Nah, namun ada juga kendala-kendala, misalnya tadi yang dikatakan oleh Pak Junaidi ya, seringkali suami tidak sabar menasihati istrinya ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Doakan istri bisa mendapatkan kebaikan dengan cara mudah, tidak perlu marah-marah, begitu kan? Nah, dan Bapak sendiri bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada penanya dan kepada kita semuanya dalam rangka untuk islah ya, untuk melakukan perbaikan kepada keluarga masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Junaidi, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz datang dari 0852 1944 sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang yang menghina Islam di sosmed seperti Facebook dan lainnya, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya bersabar ataukah menasihatinya? Syukron jazakumullahu khairan. Ya, bersabar tadi definisinya tidak pasif ya. Sabar itu aktif melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aktif untuk tidak melakukan maksiat. Jadi aktif untuk tidak melakukan maksiat itu ya. Pasif tidak melakukan maksiat dan sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ditanyakan oleh penanya ya, ketika ada penghinaan kepada Islam di medsos ya, di media sosial ini, apa langkah kita? Langkah kita menasihatinya dengan cara yang baik, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Menasihatinya, kalau menasihatinya juga tidak berubah, ya sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu du'atun ya. Kita ini adalah dai-dai, penyeru-penyeru yang mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dakwah ini tidak disambut dengan baik oleh mereka ya, kita serahkan dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, dan kita menyadari bahwa hinaan-hinaan ya, cercaan-cercaan kepada Islam, kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa akan ada di zaman kapanpun sampai hancurnya bumi ini, karena mereka yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun ya. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Yuridun ya. Yuridun ini fi'il mudhari' lil istimrari wa tajaddud, untuk terus-menerus dan senantiasa baru, modus-modusnya baru, media-medianya baru ya. Medsos ini di zaman Nabi kan tidak ada. Medsos di zaman salafus saleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ada. Tetapi zaman yang tidak ada medsos saja begitu keras, begitu berat ya penghinaan dan tekanan kepada Islam dan kepada kaum muslimin pada waktu itu, lebih-lebih di zaman sekarang. Makanya ada undang-undang ITE gitu ya, ada undang-undang diatur supaya tidak ucapan yang menyakitkan, fitnah dan lain sebagainya diatur. Nah, kembali ke pertanyaan tadi adalah kita nasihatinya ya, menasihatinya supaya tidak melakukan demikian dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat diamalkan dan dapat memberikan pencerahan. Kami masih memberikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Silakan menghubungi kami di 021 8499 4343. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852
02-62774-774. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz, barangkali ada sedikit nasihat yang ingin disampaikan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Sabar ini memang menjadi satu menyatu pada diri seorang muslim ya. Bahkan kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar sebagaimana ulul azmi minar rusul ya. Ulul azmi minar rusul. Kita tahu bahwa para rasul itu memiliki ujian-ujian, rintangan-rintangan ya. Itu para nabi, para rasul. Nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, semuanya memiliki musuh. Memiliki musuh ya, akhi. Jadi semua nabi ini ya, tidak ada seorang pun penyeru, tidak ada seorang pun nabi pasti memiliki musuh. Demikian pula rasul ya. Tidak ada seorang rasul pun pasti memiliki musuh-musuhnya dan mereka bersabar. Tetapi kita tahu bahwa di antara sekian rasul, 5 rasul dari 313 rasul yang ada itu disebut dengan ulul azmi minar rusul. Dan mereka ini kesabarannya luar biasa ya akhi. Siapa mereka ini? Pertama, Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Yang ketiga adalah Nabiullah Musa Kalimur Rahman ya. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rasul itu. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam? Gitu ya. Nabi Nuh ini berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Nah, sampai kalau kita baca di dalam surah Nuh, jadi ada satu surat namanya surat Nuh. Ya, betapa hebatnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam memanggil umatnya agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, dan dakwah Nabi Nuh ini laila wa nahara ya, malam siang, bukan siang dan malam ya, malam siang. Terus menerus dakwahnya disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Namun tanggapan respon dari umatnya luar biasa menjengkelkannya kalau menurut saya ya. Ya, menutup telinganya, mukanya ya. Dan menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa kejinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ya, buatlah bahtera. Ya, akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera. Ya, wasna'il fulka bi'ayunina, dengan pandangan kami dan wahyu kami. Jadi bahtera itu dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarangan Nabi Nuh membuat bahtera itu, tapi dipantau oleh Allah, dikasih arahan berdasarkan wahyu, dan jangan kamu bicarakan lagi kaummu itu karena mereka akan ditenggelamkan. Innahum mughraqun, mereka akan ditenggelamkan. Nah, setiap kali ya ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera, mulai merangkai bahtera, mulai mengerjakan bahtera tersebut ya, Nabi Nuh mengerjakan itu ya. Nah, kaumnya, pembesar kaumnya gitu ya, mengejek Nabi Nuh alaihissalam, diejek gitu ya. Ini gimana di atas gunung begini membuat bahtera, dasar gila dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Nabi Nuh alaihissalam hanya mengatakan intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ya, kalian menghinaku hari ini, nanti kami akan hinakan kalian. Nah, di dalam ayat yang lain itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu anni mahlubun fantasir ya. Fada'a dalam surat Al-Qamar ya, fada'a
rabbahu anni mahlubun fantasir. Ya. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ya. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Tajri bi ayunina, ya. Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kafir. Jadi ini Nabi Nuh alaihissalam. Betapa sabarnya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nah, kita ini berdakwah ini baru sekian bulan ya, akhi. Termasuk Ismail Radio ini belum ada 2 tahun kan? Radio kita ini baru 1 tahun. Ya, 1 tahun setengah pun belum ada. Berarti kita dituntut jauh lebih bersabar. Ya, sebagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam di dalam berdakwah 950 tahun. Ya. Kemudian kita diperintahkan juga bersabar sebagaimana sabarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, luar biasa. Dari hal-hal yang kaitannya dengan keluarga, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk diberi putra. Sekian tahun ya, sampai umurnya hampir 86 tahun baru punya putra yang namanya Ismail. Ya, hampir 100 tahun baru punya putra yang kedua namanya Ishak alaihissalam. Sesudah lahirnya Ismail alaihissalam, Allah perintahkan untuk menyembelihnya, dan perintah menyembelih putranya itu melalui mimpi. Bayangkan ya, melalui mimpi. Ya, sehingga pada suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ya, wahai putraku, ya, sesungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpi itu anni adzbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Anak yang soleh yang menurut Al-Imam Al-Farra umurnya baru 13 tahun ini mengatakan, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku anak yang bersabar. Ya, seperti itu kesabarannya. Itu baru belum ujian-ujian yang lain luar biasa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita diperintahkan bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim, sabarnya Nabi Musa alaihissalam, sabarnya Nabi Isa alaihissalam, dan sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan Ustaz, kita berikan kesempatan kembali Ustaz untuk penelpon berikutnya Ustaz. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Gunara, Depok. Pak Gunara di Depok Ustaz. Baik. Silakan. Apa kabar Pak Gunara? Gini Ustaz, kalau kita udah dalam perceraian, hubungan suami istri itu bagaimana ya tentang keluarganya? Sudah bercerai Pak ya? Iya, tapi bagaimana keadaan hubungan keluarga silaturahminya? Dan terusnya untuk di keturunan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Perceraian ya antara suami dengan istri, intinya kalau sudah cerai, sudah resmi cerai gitu, berarti antara mereka ini tidak halal lagi untuk berkomunikasi sebagaimana pada saat dalam ikatan pernikahan. Jadi kalau sudah cerai, berarti istri tersebut, mantan istri dan mantan suami, itu seperti orang lain lagi. Kalau dulu orang lain, kemudian diikat dengan pernikahan jadi suami istri kan. Ya. Setelah pecah, setelah cerai, maka mereka orang lain lagi. Ya, orang lain lagi. Ya, orang lain lagi dalam batasan-batasan tidak boleh menampakkan aurat, tidak boleh bersalaman lagi, seperti orang lain lagi. Dan cerai bukan berarti harus bermusuhan kan? Ya, cerai bukan berarti harus bermusuhan. Ya, apalagi kemudian ada anak, ada keluarga, ya. Tidak ada mantan anak, ya. Yang ada adalah mantan istri atau mantan suami. Jadi anak tetap anak, tidak akan berubah statusnya. Nah, silaturahim keluarga besar berjalan terus, tetapi dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Islam. Misalnya mantan suami istri ini nggak berduaan lagi,
Mantan suami istri ini tidak bersalaman tangan lagi. Mantan suami istri ini tidak cipika-cipiki lagi, gitu kan? Ya, mantan suami istri ini tidak halal lagi, misalnya kan? Ya sudah selesai. Kalau sudah cerai kan nafsu-nafsu itu sudah putus juga kan. Keinginan-keinginan untuk melakukan ini, melakukan itu sebagaimana sebelumnya kan putus juga. Hilang semua perasaan, begitulah. Jadi yang berlaku adalah hukum Islam. Mereka tidak halal lagi, maka kembali kepada orang asing lagi. Ya. Berbeda kalau anak, tidak ada mantan anak, ya. Demikian pula, apakah boleh silaturahim dengan istilahnya mantan mertua, gitu ya? Kalau istri kan ada mantan istri, berarti ini mantan mertua. Nggak bisa dikatakan mertua saya. Kalau mertua saya berarti anaknya menjadi istrinya dong. Jadi ya tetap saja berkunjung satu dengan yang lain karena ada ikatan cucu, gitu ya. Tetapi tetap harus memiliki atau tetap berjalan di atas kaidah-kaidah Islam, hukum-hukum Islam, bagaimana kita bergaul dengan wanita yang tidak mahram lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Gunara, semoga dapat memberikan pencerahan. Satu pertanyaan lagi, Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat yang masuk, Ustaz, dari 08136711 sekian Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau seorang suami berzina, tetapi dirinya sudah benar-benar menyesal dan mau bertaubat dengan sungguh-sungguh? Apakah seorang istri harus mempertahankannya? Ini persoalan-persoalan yang krusial ya. Suami berzina, ya. Suami berzina berarti dia melakukan dosa besar. Berzina, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang berzina ini kan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian terjadilah perzinaan itu, ya, dan taubat, ya. Taubat. Kalau hukum Islam ditegakkan di negeri ini, dia harus dirajam sesungguhnya. Dia taubatnya itu dirajam gitu. Iya, mau tidak mau. Kalau hukumnya tegak misalnya, ya hukum Islam tegak di negeri kita tercinta ini, hukum laki-laki yang berzina, yang statusnya sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga, itu adalah dirajam. Dan rajam ini pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi taubat dulu baru dirajam. Nah, bagaimana kalau seandainya kalau seandainya hukum ini tidak ditegakkan, ya, lalu bertaubat, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesali perbuatannya, tidak lagi melakukannya, ya, menyesal, betul-betul menyesal dan siap dirajam seandainya hukum itu telah tegak. Kemudian dia mengikutinya dengan amal soleh, ya, mengikutinya dengan amal soleh, yang dulunya nggak pernah sholat di masjid, sekarang sholat di masjid, menunjukkan kesolehannya setelah taubat. Bagaimana seorang istri menerima atau tidak, itu terserah ibu. Mau menerima, ya mudah-mudahan menjadi sarana dia untuk bertaubat lebih kuat lagi, ya silahkan saja. Tetapi kalau tidak menerima juga hak ibu, karena dia telah melakukan perbuatan zina, ya. Nah, seandainya dia sudah bertaubat, kemudian ibu welcome, ya saya bisa menerima kondisi ini asal taubatan nasuha, ya boleh-boleh saja, ya tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab.